Saya tuh sering denger deh, buat orang-orang yang mau naik gunung, selain harus nyiapin fisik, mental, dan perlengkapan, pasti nih, selalu diingetin buat kayak jaga sikap di atas gunung, jangan ngomong sembarangan, apalagi nantangin. Iya. Karena penunggu-penunggu di sana tuh bisa marah. Sedangkan kayak kalau lo mau ke pantai gitu, atau tempat-tempat alam lainnya, nggak sedih ingetin itu nggak sih? Iya benar. Emang di atas gunung tuh semenyeramkan itu ya? Di tahun 2016, ceritanya ada seorang cowok, namanya kita sebut aja Agas. Dia ini umurnya 20-an saat itu. Nah, dia tuh lagi ikut sebuah acara kantor. Acaranya ini ngedaki gunung. Nah, acara ini tuh gabungan grup beberapa anak perusahaan di kantornya Agas. Mereka ini naik Gunung Prau, Jawa Tengah juga, Muy. Nat, Sama berarti ya. sama. Nah, dari 30-an orang peserta, itu tuh dibagi ke 4 tim. Jadi, satu tim tuh isinya 8 orang, masing-masing didampingin sama 2 ranger. Karena udah dibagi jadi 4 tim, nah, tim ini tuh dijarakin 20 menit buat naik ke atas. Biar nanti pas sampai di pos itu nggak numpuk orangnya. Jadi tim 1 naik, 20 menit kemudian tim 2, gitu seterusnya. Nah, durasi nanjak sampai puncak itu sekitar 4 jam, dan ada 4 pos buat sampai ke puncak. Jam 12.30 malam, tim 1 mulai nanjak tuh, karena kayaknya ngejar sunrise. Suasana mereka lihat orang-orang yang ngelambai tadi, itu tuh malah kosong, gak ada siapa-siapa. Akhirnya mereka berhenti dulu tuh 5 menitan di situ. Nah, pas lagi berhenti, ada salah satu peserta yang tiba-tiba dia nyamperin si Agas. Dia bilang, "Sumpah, tadi gue ngedenger ada suara anak kecil cekikikan dari arah belakang gue." Dan ya nggak mungkin dong di tengah malam masa ada anak-anak gitu kan di atas Iya. gunung lagi. Iya benar. Udah 2 tuh kejadian aneh yang dirasain sama Agas dan timnya. Tapi tiba-tiba ada salah satu temannya Agas ini, sebut aja namanya Mas Burhan. Dia bilang, "Udah nggak usah dipikirin." Yang mana si Agas ini tahu kalau Mas Burhan ini emang orang yang dalam tanda kutip bisa ngerasain lah makhluk halus. Ya dia bisa ngilmu lah ibaratnya. Iya. Singkat cerita, mereka menuju pos 2 nih dari pos 1. Tapi karena kelompok 1 ini isinya banyak ibu-ibu, ya si ibu-ibu ini ngeluh capek. Sampai akhirnya mereka tuh kebalap sama tim 2. Dan akhirnya tim 1 dan tim 2 ini nanjak bareng. Dan di jam 3 kurang 10 pagi, mereka sampai tuh di pos 2. Tim 1 dan tim 2 istirahat di situ agak lama. Karena dari tim 2 tuh ada yang kakinya terkilir. Namanya sebut aja Panova. Dia tuh umurnya 50 tahunan. Dia posisinya manajer lah, udah agak-agak tinggi gitu. Dan si Panova ini itu satu anak perusahaan yang sama kayak Agas. Jadi satu kantor, kenal lah mereka. Iya. Akhirnya dibuatlah satu tim baru, kayak tim David turun kan tuh. Jadi sekarang tinggal berempat nih. Tinggal Galih, Panova, Agas, sama Burhan. Lanjut tuh mereka naik lagi ke atas. Sekitar 10 menit kemudian, ada info lagi masuk ke HT-nya Ranger Galih. Dibilang kalau kelompok 3 dan 4 itu ambil shortcut lewat jalan lain. Jadi nggak lewatin jalur mereka. Alasannya karena kabut tebel banget kalau lewat situ. Tapi nggak apa-apa lihat sana, Bi. Oh nggak apa-apa Muy, karena ya nggak bisa balik ke bawah juga. Oke. Ya udahlah, mereka lanjut aja jalan ke atas sambil komunikasi ke bawah terus. Nah, di tengah perjalanan itu, Agas tuh ngedenger ada sayap-sayap suara kayak tolong, tolong, sakit. Agas tuh nengok ke Panova, kayak ngode, "Bapak denger juga nggak?" gitu. Dan dari raut mukanya Panova tuh kayak, "Iya, gue juga denger," gitu. Tapi mereka berdua tuh nggak berani ngomong apa-apa. Dan bukan cuma karena ada suara minta tolong ya, tapi sumber suaranya itu dari tebing gunung, yang mana itu jurang. Gak mungkin dong ada suara orang. Iya. Lagi-lagi di situ Burhan cuma bilang, "Udah nggak usah ditanggepin, jalan terus aja." Di situ Galih nyoba buat ngomong ke base camp lewat HT. Dia minta kalau tim emergency ini bisa nggak buat turun ke base camp. Tapi dari HT yang dari base camp itu bilang negatif, area bawah steril karena kabut makin tebel. Jadi ya pilihannya emang cuma cari tempat berhenti atau mereka lanjut ke atas pelan-pelan. Nah,
Beda sama Burhan yang kelihatannya tenang banget, Ranger Galih ini gelagatnya tuh gelisah banget. Ditambah makin mereka nanjak, hatinya Galih ini makin kresek-kresek gak jelas. Padahal dia ranger ya. Padahal dia Ranger, Muy. Nah, Panova tuh sadar Galih tuh gelisah dan kelihatan kayak gak jadi Ranger yang terpercaya lah. Panova nanya ke Galih, "Mas, ini ada apa ya sebenarnya?" Sambil rada-rada gelisah, Galih itu jawab, "Tenang-tenang Pak, cuacanya emang kurang bagus, tapi kita tetap waspada aja, kita jalan terus aja ya Pak ya." Tapi Panova malah marah-marah. Dia tuh ngerasa kayak Galih tuh nyembunyiin sesuatu gitu. Panova sampai marah-marah, dia tuh mau tahu ada apa, karena ya saya udah bayar, ini gimana sih, gitu kan. Panova tuh sampai teriak-teriak ngeluarin kata-kata kotor di situ, Muy. Nah, dan di situ Burhan coba nenangin Panova. Dan akhirnya di situ Galih ngasih tahu lah, dari tadi dia juga ngerasa banyak hal yang aneh. Dia juga denger tuh suara-suara minta tolong itu. Galih ini bilang, situasi di gunung ini tuh lagi nggak bagus. Semua pendaki yang dalam tanda kutip udah ngerti, pasti tuh tahu kalau bulan purnama kayak gini tuh bahaya banget buat naik gunung. Beberapa waktu lalu juga abis ada kecelakaan, makanya sebenarnya pengelola tuh udah nggak ngebolehin buat naik gunung malam itu. Tapi HRD kantor grup perusahaan itu tuh bilang nggak ada waktu lain buat acara ini dan maksa banget buat nanjak malam itu juga. Di situ Panova masih tetap marah-marah dan bilang kalau dia tuh nggak percaya sama setan-setan, tahayul, purnama apalah itu. Tapi di saat yang bersamaan, emang kabut tuh bener-bener makin tebel gitu. Hawa di sekitar mereka tuh juga makin nggak enak. Akhirnya Galih nyaranin buat yaudah kita cari tempat yang agak aman aja buat kita tuh berhenti gitu. Karena di situ tuh udah bener-bener nggak ada lagi info yang diterima lewat HT. Dicoba ngomong ke basecamp juga nggak ada yang nyaut. Singkat cerita, posisinya tuh masih di tengah-tengah antara pos 2 dan pos 3. Itu jam 4.15 pagi. Mereka berhenti di satu spot yang mereka bisa duduk-duduk dan ada beberapa pohon lah di situ. Agas mau pipis. Dia agak jalan menjauh dari 3 orang temennya. Setelah pipis, Agas balik lagi nih ke tempat 3 orang temennya itu. Tapi pas Agas lewat di depan Ranger Galih, tiba-tiba kakinya Agas tuh dipegang sama si Galih ini, dicengkram kenceng. Dan tiba-tiba dalam keadaan matanya merem, Ranger Galih ini ketawa. Ini kemasukan. Iya, dan suaranya suara cewek, Muy. Nat. Agas gak bisa lepasin kakinya dan dia tuh udah takut banget di situ. Tapi tiba-tiba Galih malah ngomong, "Aduh, sakit. Tolong. Tolong saya." Di situ tuh mereka bertiga udah tahu Ranger Galih pasti kesurupan. Si Burhan yang emang ya tadi gue bilang bisa dan ngerti, akhirnya dia coba komunikasi sama makhluk apa sih yang ada di dalam Galih ini. Dia bilang, "Permisi, kamu siapa?" Tapi si Galih ini tetap ngomong, "Tolong, tolong, sakit." Di situ Agus sudah bisa lepas dan ngedeket ke Panova. Dan Burhan tuh berhadapan sama Galih. Burhan nanya lagi, "Anda yang tadi teriak minta tolong di bawah, Anda siapa? Sakit apa?" Tiba-tiba suaranya Ranger Galih ini berubah jadi berat dan agak serak. Terus dia ngomong gini, "Saya Angki. Kami semua di sini menderita." Anjing. Burhan nanya terus, "Kenapa kalian menderita? Kalian kenapa ada di sini?" Ini kerasukannya lebih dari semakhluk berarti. Iya, Muy. Bangsat. Terus tiba-tiba si Panova yang tadinya duduk itu berdiri, terus megang pundaknya Agas, kayak makin ketakutan gitu. Terus si Galih yang tadinya berhadapan sama Burhan ini, itu nengok ke arah Agas dan Panova, terus bilang, "Kami ada di sini menderita karena kamu. Kamu, Nova." Sambil nunjuk ke arah Panova. Serem banget. Panova sambil ketakutan bilang, "Kamu siapa? Jangan bercanda kamu, ha?" Tapi Ranger Galih ini malah ketawa, kayak, "Jangan lupakan sejarah, Nova. Takdir yang bawa kamu ke sini. Mereka semua udah nanti kamu, Nova." Tiba-tiba di situ Panova langsung pingsan dan gak lama dia bangun. Tapi pas buka mata, matanya Panova ini putih semua. Terus mulutnya nganga. Terus Panova ini tiba-tiba berdiri, terus ngedorong Burhan sampai Burhan tuh jatuh. Anjing. Setelah itu Panova jalan ke depan pohon dan tiba-tiba Panova ngejedotin palanya sendiri ke pohon berkali-kali. Ganti ke Panova berarti ya? Ganti ke Panova. Burhan dan Agas tuh nyamperin langsung megangin Panova. Tapi Panova ini yang emang lagi kesurupan tuh malah bilang, "Lepas,
Biar dia rasain apa yang kami rasain. Kami udah lama nunggu. Di situ susah banget nenangin Panova. Bahkan Burhan sampai kayak berantem pukul-pukulan sama Panova. Dan di tengah mereka berantem itu, si Burhan tuh sambil nahan Panova, dia minta Agas buat ngambilin kalung di tasnya. Dapatlah Agas, barangnya tuh kayak kalung tasbih gitu loh. Setelah dilempar ke Burhan, akhirnya tasbih itu tuh dikalungin ke lehernya Panova. Dan seketika Panova tuh teriak-teriak kepanasan gitu. Terus Panova yang dalam posisi jatuh di tanah ngeronta-ronta, telapak kakinya tuh kayak dipukul sama Burhan, kayak didorong gitu loh telapak kakinya. Dan seketika Panova pingsan gitu aja. Setelah itu Burhan ini ngomong, wah gila nih Panova, bikin salah apa ya dia? Karena menurut Burhan gak mungkin gara-gara ngomong kotor doang Panova tuh bisa sampai jedotin palanya ke pohon. Iya benar. Setelah berapa lama Panova nih bangun. Dia bingung kenapa kok badannya luka-luka kayak habis berantem. Terus dia marah-marah, ini badannya kenapa sih? Burhan kesel di situ. Dia bilang, mestinya bapak yang jelasin apa yang bapak lakuin di gunung ini. Panova digituin makin panas. Akhirnya Burhan gak tahan lah, dia jelasin tuh semuanya. Ada orang yang masuk ke dalam badannya Galih, ngaku-ngaku namanya Angki. Dia minta buat Nova ngerasain apa yang mereka rasain. Terus Panova kesurupan sampai jedotin palanya ke pohon segala macem. Akhirnya dari situ Panova ngaku. Dia buka tuh semua ceritanya. Dulu waktu Panova masih kuliah, itu tepatnya tahun 1977, Panova dan teman-temannya itu bikin komunitas Mapala. Dan komunitas yang mereka bikin ini Mapala yang kuat banget dan terkenal banget. Bahkan di tahun kedua Mapala mereka berdiri, anggota mereka tuh udah nyampe ratusan dari berbagai kampus. Salah satu sahabatnya Panova ini namanya Angki. Pas Panova cerita kayak gitu, dari jauh tuh kedengeran suara anjing ngelolong, Nat. Panova lanjut bilang, sampai di pemilihan ketua Mapala, Panova ini saingan sama sahabatnya sendiri, si Angki itu. Singkat cerita Angki yang jadi ketua, dan Panova tuh sakit hati banget. Karena dia ngerasa ya, dia yang bangun Mapala dari awal, walaupun sama sahabatnya juga ya. Gara-gara itu, dia kerjasama lah sama salah satu ormas yang gak suka sama Mapala mereka. Pas ada acara naik gunung yang emang acaranya hanya untuk petinggi Mapala ini, dan di Gunung Prau itu, Panova tuh ngerancang semua susunan acaranya sampai sedetail mungkin, sampai jalur mana, ngapain aja. Terus di hari H, dia mendadak izin gak ikut, si Panova ini. Dan bener aja, pas acaranya berjalan, beberapa hari kemudian gak ada kabar sama sekali dari para pendaki itu. Tiba-tiba, si pendaki-pendaki ini, teman-temannya Panova, itu udah ditemuin mayatnya berserakan di lereng gunung. Asumsi awal gara-gara diserang binatang buas, tapi setelah diusut ternyata dibunuh. Panova tuh gak pernah minta sampai teman-temannya dibunuh ke ormas itu. Dia cuma mau balas dendam sampai nyakitin mereka aja, terutama si Angki. Dari situ Panova gak pernah mau denger lagi nama-nama mereka lagi, si teman-temannya. Organisasinya juga udah dibubarin setelah itu. Dan Panova gak pernah naik gunung lagi, sampai baru pertama kalinya malam itu. Gak lama dari Panova selesai cerita semuanya, suara-suara anjing tuh muncul lagi. Dan makin lama makin deket, Nat. Agas refleks buat ngumpet di balik pohon, dan yang lain tuh ada yang semak-semak. Dan bener aja, gak lama muncul 6 ekor anjing. Anjingnya ini gede-gede banget, badannya tegap, tingginya tuh sampai sedada orang dewasa. Gede banget kan. Dan yang paling parah, anjingnya ini kepalanya manusia. Bangsat. Agus tuh lagi ngumpet di balik pohon kan. Dia lagi ngeliatin nih anjing-anjing depan dia. Dari belakang dia ngerasa ada yang ngendus-ngendus leher dia. Ternyata di belakang Agas ada satu dari anjing-anjing itu yang kepalanya manusia juga, rambutnya kusut gak karuan. Seketika Agas pingsan, dan bangun-bangun dia udah ada di tempat lain, kayak di spot rada-rada lapangan gitu loh. Dan pas mereka lihat jam, mereka ngecek jam tangan, itu masih jam 4.15 pagi. Berarti gak berubah tuh waktu? Iya, waktu tuh diem gitu Nat. Gak jalan sama sekali. Burhan bilang Agas itu diseret sama anjing-anjing itu ke spot lapangan ini, dan Nova, Burhan, sama Galih itu ngintilin agak jauh dari belakang. Dan anjing-anjing itu kabur gitu aja, ninggalin Agas di spot ini. Setelah udah mulai agak tenangan, mereka cobalah buat jalan lagi naik ke atas. Mereka nanjak terus sampai ke atas. Tiba-tiba mereka udah sampai aja tuh di puncak gunung. Tiba-tiba di situ kabut makin tebel. Terus muncul seorang ibu-ibu jauh di depan mereka dari arah bawah. Begitu ibu itu muncul, Burhan ngomong, "Permisi bu, kami pendaki." Tapi belum sempat Burhan selesaiin omongannya, si ibu ini motong.
Saya tahu alasan kalian di sini. Salah satu dari kalian punya urusan yang belum selesai sama kami. Kamu, Nova, takdir yang bawa kamu ke sini. Teman-teman kamu punya nasib kurang beruntung. Tapi itu takdir mereka. Suatu saat kamu bakal nemuin takdir kamu. Tapi gunung ini bukan jadi akhir dari cerita kamu, Nova. Gak lama dari situ, kedengaran lagi nih suara anjing-anjing dari jauh. Dan ternyata muncul anjing-anjing yang tadi nyeret si Agas. Dan abis itu si ibu-ibu ini langsung pelan-pelan ngilang di balik kabut. Mereka ngecek jam udah nunjukin 4.45 pagi. Beberapa saat kemudian tim mereka yang lain tuh sampai di puncak. Dan si 4 orang ini tuh sempat ditanyain kayak sama peserta lain kenapa kok mereka bisa sampai duluan gitu kan. Tapi 4 orang ini gak ngomong apa-apa dan gak mau ceritain apa yang udah mereka alamin ke orang-orang lain itu. Anjing, berarti 3 orang selain Nova ini ngelihat sebenarnya Nova ngapain ya? Betul. Mereka pun juga kena dampaknya lagi ya? Iya bener Moy. Dan kayak tadi gue bilang, bukan cuman gara-gara si Pak Nova ini ngomong kotor, tapi emang dia punya dosa di situ. Tapi Bi, kenapa Panova mau ya naik ke Gunung Prau? Padahal dia tahu kan kejadian itu. Nah, karena tuh Pak Nova sebenarnya nggak percaya sama tahayul, Nat, atau hal-hal mistis. Jadi kayak dia ngerasa, jadi gue santai-santai aja naik ke Gunung Prau. Iya, 30 tahunan lalu kan soalnya. Iya bener. Apa yang menyebabkan Bung Coki itu tidak percaya Tuhan tapi percaya sama Pak Prabowo? Melihat dari Cold Blue saja menang melawan Chef Arno, kemungkinannya kalah aja bisa menang. Iya. Apalagi yang kemungkinannya menang paling besar itu ya pasti tentu menang. Memang kita harus memisahkan perasaan dan profesional. Karena kalau itu tercampur akan seperti Butariyah yang di depan KPU itu. Iya. Ingat gak cerita gunung yang terakhir kali gue ceritain? Kita cerita di bulan Oktober kemarin. Ya kalau lo lupa, lo bisa dengerin lagi sih obrolan kita kemarin. Tapi intinya di cerita gue itu ada 4 orang pendaki yang mereka tuh kepisah dari regu mereka. Dan 4 orang ini namanya Agas, umurnya 20-an tahun, Panova, udah bapak-bapak, terus ada Mas Burhan, dan Ranger Galih. Nah mereka tuh ngalamin beberapa kejadian mistis yang serem banget waktu mereka lagi ngedaki gunung pada malam hari itu. Yang mana akhirnya mereka bisa sampai di puncak gunung dengan selamat, untungnya. Tapi Natmoy, ternyata kisah mereka tuh nggak selesai di situ aja. Bahkan kejadian mistisnya tuh berlanjut sampai Agas bisa sampai di base camp di bawah kaki gunung. Jadi setelah sampai puncak Gunung Prau, akhirnya Agas ini istirahat dan dia bangun sekitar jam 10-an pagi. Di situ kondisinya Mas Burhan tuh udah beres-beres barang-barangnya dia. Dan regu lain tuh udah pada jalan bareng pemandu. Nah, karena pemandu atau rangernya pun udah bilang kalau misalkan mau istirahat ya boleh. Agas dan Burhan pun pede buat turun berdua doang. Karena ya jalan yang mereka lewatin ya jalan yang sama gitu loh. Lagi pula itu kondisinya mereka bakal turun gunung tuh siang hari, jadi mereka ya santai aja buat turun berdua doang. Mereka pede lah. Nah by the way kalau lo lupa Natmoy, Mas Burhan ini emang orang yang dalam tanda kutip bisa ngilmu lah. Dan cukup ngerti sama dunia-dunia gaib. Beda sama Agas, kalau Agas ya nggak ngerti sebenarnya. Nggak lama setelah mereka udah beres-beres, akhirnya mereka turun tuh berdua. Kurang lebih sekitar jam 12-an. Dan itu terakhir kali si Agas ngeliat jamnya dia. Sekitar 15 menitan mereka sampai di lapangan rumput sabana gitu. Ya mereka jalan berdua sambil nyanyi-nyanyi dan makin turun terus. Di situ Agas masih mencoba pede dan nyoba percaya sama Mas Burhan. Toh sebelumnya pas Agas tuh sempat pingsan pas dia naik ke gunung, ya dia jadi nggak hafal jalan. Jadi sepanjang jalan ya Agas ngikutin aja nih Mas Burhan mau ambil jalan yang mana. Beberapa kali Agas nanyain juga, kayak bener nggak sih ini jalan yang diambil? Dia nanya gitu ke Mas Burhan. Mas Burhan bilang yakin. Dan Mas Burhan ini ngomong, ini jalur kita udah bener nih. Coba tuh lihat ke atas lereng itu. Itu jalur pas kita saat ngedaki. Kata Mas Burhan sambil nunjuk lereng yang bukan jalan yang dia lewatin. Terus Agas balas dong, tapi Mas, kan harusnya kita ada di jalur itu. Itu kan turunan waktu kita megang tebing bareng-bareng. Kita salah jalan Mas. Nah di sana sama kayak lu Muy, Mas Burhan tuh baru sadar. Entah logikanya Mas Burhan nih kenapa bisa kebalik gitu ya. Dia juga kaget. Oh iya berarti salah dong jalannya gitu kan.
Tapi ya Mas Burhan tetap ngambil keputusan untuk yaudah kita lewatin jalur ini aja. Karena ya kalau mereka balik bakal lebih lama. Dan pikiran Mas Burhan tuh ya namanya juga turunan, ujung-ujungnya bakal ke kaki gunung juga gitu kan. Tapi entah mereka turunnya di mana ya nggak tahu. Tapi yang penting pasti sampai bawah juga gitu kan. Sampai akhirnya mereka jalan terus dan masuk ke area pepohonan gitu Moy. Medan tuh makin terjal dan makin gak ada suara-suara burung. Yang tadinya tuh langit cerah banget, itu berubah jadi mendung, bener-bener gelap kayak udah maghrib. Dan gak ada orang sama sekali, sepi banget Moy. Cuma mereka berdua doang berarti? Cuma mereka berdua doang. Mereka masih coba buat jalan terus lanjut. Dan tiba-tiba jauh di depan mereka tuh ngelihat ada satu orang pendaki. Posturnya kayak laki-laki. Mereka kejarlah si laki-laki ini. Tapi rasanya tuh makin dikejar makin kayak jauh gitu loh. Dan pas coba diteriakin, orang ini cuma nengok ke belakang, tapi gak berhenti sama sekali. Kayak gak ngegubris Burhan sama Agas gitu loh. Mereka mesti coba tuh buat kejar si orang ini. Dan gak lama, untungnya mereka sampai ke si orang ini, ke si pendaki ini. Yang si pendaki ini tuh kelihatan tatapannya kosong gitu Moy. Dan lagi bengong ngeliatin semak-semak. Pas pundaknya ditepok, si orang ini tuh kayak kaget dan baru sadar gitu loh. Terus dia ngomong, "Maaf, saya harus buru-buru sampai di semak ini, makanya saya gak nungguin kalian." Sambil si pendaki ini kayak nunjuk semak-semak yang ada di samping dia. Singkat cerita setelah udah kenalan ya sebut aja nama mas-mas ini Mas Ali gitu ya. Dari perawakannya umurnya sekitar 30-an. Gak kelihatan jelas banget mukanya gimana karena ya yang tadi gue bilang di situ kondisinya mendung gitulah. Udah rada gelap. Udah tuh mereka jalan diantar sama si mas ini. Mereka jalan terus ke bawah. Makin lama jalanan mulai gak seterjal yang sebelumnya. Dan Mas Ali ini bilang sebentar lagi kita bakal sampai di sebuah pertigaan. Dan disitulah mereka bakal pisah. Wah Agas seneng banget tuh. Karena juga kata Mas Ali kan tinggal 30 menit lagi mereka bakal sampai ke base camp. Jadi semangat banget lah si Agas. Tapi Moy, pas Agas iseng ngecek jam tangannya, dia tuh kaget banget. Sampai nelan ludah. Saking kagetnya dan paniknya dia. Lu inget gak pas terakhir kali Agas ngecek jamnya pas dia mau turun dari puncak? Jam 12. Jam 12. Sekarang setelah mereka udah jalan jauh banget, itu jam 12 lebih 10 menit. Jadi kayak mereka cuma 10 menit jalan. Dan itu gak mungkin banget kan. Mereka udah turun lama banget. Bahkan ya gak mungkin 1 jam doang dong. Kan tadi Mas Ali bilang juga 30 menit lagi sampai bawah. Ya mereka dari puncak turun ke bawah aja udah berapa jam harusnya kan. Itu bukan jam yang rusak, itu bukan kan Bi? Nah bukan Moy. Si Agas tuh juga dia nyoba positive thinking. Kayak ya mungkin jamnya mati gitu. Tapi ya dia ngerasa gak mungkin juga gara-gara dia bilang kalau jamnya tuh jam Casio Moodman, tahan banting, dan bahkan dia baru beli 2 bulan yang lalu. Jadi kayak ya dia bingung, cuman ya udahlah dia mencoba positive thinking gitu. Dan lagi kondisi di situ tuh gak angker gitu loh, cukup enak lah jalanannya. Tadi kan gue bilang udah gak mulai terjal, udah mulai enak medannya gitu. Gak lama kemudian akhirnya mereka sampailah di sebuah pertigaan yang dimaksud sama Mas Ali itu. Buru-buru tuh Agas ngejauh dari sisi Mas Ali ke arah Mas Burhan. Terus Mas Ali ngomong, "Saya cuma bisa antar sampean sampai sini aja. Karena area saya cuma dari sini sampai jalur ke atas tadi." Dia ngomong area Moy. Terus Mas Ali ngomong, "Kalian silahkan teruskan ke arah kiri, jangan lurus. Lurus itu tembusannya lereng. Silahkan Mas, semoga selamat sampai di jalan. Titip salam dari saya buat teman-teman ranger di base camp ya. Bilang kepada mereka kalau saya masih ada di sini." Mas Burhan jawab dengan sopan, "Siap Mas Ali. Kami berdua ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas jasa Mas Ali udah temenin kita. Akan kami sampaikan salamnya Mas Ali untuk teman-teman di base camp." Terus Mas Ali ngomong, "Di depan kalian bakal menemukan pemukiman warga. Kalian bisa beristirahat di sana sejenak kalau kalian mau. Tapi saya sarankan di sana kalian jaga sopan santun kalian, terutama kamu anak muda." Dia bilang kayak gitu sambil nunjuk ke Agas. Di situ Agas kaget banget. Mas Burhan juga ikutan kaget. Tapi akhirnya untuk mempersingkat waktu, ya udah Mas Burhan sama Agas jabat tangan Mas Ali ya sebagai tanda terima kasih lah. Tapi pas salaman Moy, itu tangannya Ali berkerut-kerut dan tangannya tuh dingin gitu Moy. Tapi ya udahlah, Agas mencoba bodo amat tuh di situ. Akhirnya mereka pisah. Agas dan Mas Burhan belok ke kiri.
Mas Ali balik lagi ke arah mereka turun tadi, balik ke atas. Ke semak-semak itu lagi. Ya, kurang lebih sekitar 5-7 meter mereka jalan. Burhan sama Agus tuh ngadep ke belakang kayak mau ngelihat Mas Ali gitu kan. Ya. Tapi Nat, Moy, pas mereka lihat ke belakang, itu nggak ada orang sama sekali. Bener-bener kosong. Yang ada, cuman ada seekor anjing yang ngeloncatin batu-batu gitu di belakang mereka. Dan lama-lama, si anjing ini naik ke atas sampai nggak kelihatan lagi. Ya, setelah Agas sama Mas Burhan ngelihat sosok Mas Ali yang sebenarnya, ya udah mereka cuma ngelongo aja di situ. Berarti Mas Ali tuh anjing gitu. Iya bener Moy. Tapi mereka cepet sadar. Ya udah yang penting bener-bener secepatnya mereka sampai ke base camp lah. Ya, gue nggak tahu ya apa yang mereka rasain. Cuman mungkin karena sebelumnya juga udah ngerasain pas ngedaki ada hal-hal mistis. Ya udahlah biarin, yang penting mereka bisa pulang gitu. Ya. Mereka ngelewatin tuh jalan yang disaranin sama Mas Ali. Ya kayak semak-semak itulah jalanannya. Gak lama kemudian, Agus tuh ngedengar kayak ada suara orang gitu loh. Ada orang ngobrol, ada orang ketawa-tawa, ada juga kayak suara anak-anak kecil lagi main. Dan suaranya tuh asalnya dari bawah kirinya dia. Udah tuh, Agus sama Mas Burhan udah kayak coba loncat-loncat ngelongo, tapi nggak bisa kelihatan gara-gara ketutupan sama pohon-pohon tinggi. Ya udah tuh, mereka coba ke pohon itu, mereka lewatin pohonnya, dan ternyata bener. Di sana tuh kayak ada pagar buatan dari kayu-kayu gitu loh. Kayak sebagai tanda kalau mereka tuh masuk ke area pemukiman. Agus sama Burhan seneng banget waktu ngeliat itu. Ya akhirnya apa yang ditunjukin sama Mas Ali beneran ada pemukiman. Dan ada orang lagi setelah mereka udah lama nggak ngeliat sosok orang lah di saat mereka nurunin gunung itu. Ya. Udah tuh mereka masuk berdua ke pengarangan itu, dan sekitar 100 meter ke depan dari kayu-kayu itu mereka kayak masuk area hutan. Dan feeling mereka tuh pemukiman ini ada di dalam area hutan ini. Buru-buru lah mereka jalan ke situ, masuk. Dan bener, itu tuh kayak perkampungan gitu Nat, Moy. Awal masuk perkampungan tuh mereka kayak disambut sama warga-warga. Ada rumah-rumah juga, tapi kecil banget dari kayu gitu loh. Di dalam rumah itu tuh gelap, kayak gak kelihatan apa-apa. Tapi perkampungan ini ya serasa ramai banget dan gak serem sama sekali. Mas Burhan pun ngerasa kayak gitu, kayak yang ada tuh auranya adem, enak, tentram, damai. Yaudah tuh, sesuai arahan dari Mas Ali, mereka mencoba berusaha sesopan mungkin lah saat mereka tuh ada di kumpulan warga-warga ini. Dan kayaknya di depan si pemukiman ini tuh kayak pasar gitu loh. Banyak orang ngobrol-ngobrol, ada yang bawa daun-daun, ada yang bawa kayu bakar, ada yang bawa buah-buahan. Pokoknya ya rame lah di situ. Dan beberapa warga tuh ada yang ngeliatin si Agas sama Burhan juga dari atas sampai bawah dan senyum ramah gitu ke mereka. Pas sampai di area pasar itu, ada satu orang ibu-ibu yang lagi gendong anaknya itu datang ngehampirin si Agas dan Mas Burhan. Dia ngenalin diri dengan nama Mbak Ning. Terus mereka ngobrol lah, ya percakapannya pakai bahasa Jawa yang artinya tuh gini. Mbak Ning ngomong, "Permisi, mas-mas ini ada apa tujuan datang ke sini?" Burhan jawab, "Siang Mbak, kami ini sedang menuju perjas." Nah si Mbak Ning ini ngajak sambil senyum-senyum. Tapi Agus tuh ngelihat si Ning ini senyumnya kayak agak senyum-senyum licik gitu loh Nat. Sampai di balik kampung itu ternyata Agus ngelihat ada beberapa pendaki lain. Dan di situ tuh Agus ngerasa campur aduk gitu Nat, perasaannya dia. Di satu sisi tuh lega, kayak ya banyak orang gitu. Tapi di sisi lain, Agus tuh bingung. Karena ya gimana caranya banyak pendaki tiba-tiba. Padahal selama Agus sama Mas Burhan ini turun gunung, mereka nggak ngeliat orang sama sekali kan. Di belakang maupun di depan dia sepi banget. Kenapa tiba-tiba ada pendaki lain gitu loh. Yaudahlah tuh, mereka akhirnya lihat-lihat di sekitaran balai kampung itu. Terus gak lama lanjut ke rumahnya Mbak Ning. Mereka duduk di teras rumahnya Mbak Ning. Di teras rumahnya Mbak Ning itu, Agus ngeliat ke sekelilingnya dia. Di rumah-rumah tetangga samping-sampingnya Mbak Ning itu tuh kayak ada beberapa pendaki lain. Tapi kelihatannya aneh, karena pendaki ini tuh kayak seneng banget duduk di teras-teras rumah warga. Dan kayak mereka tuh kelihatan gak berdiri dari duduknya mereka gitu loh. Kayak serasa betah banget istirahat di sana. Agus tuh ngomong ke Mas Burhan, "Mas, lo ada berasa aneh gak sih di sini?" Mas Burhan langsung bilang, "Shh, pelan-pelan. Saya udah merasa pas dari awal masuk perkampungan ini, itu udah aneh. Tapi saya coba untuk biasa aja. Pokoknya kamu tahan semua rasa penasaran dan kengerian kamu.
Di sini kuncinya, cuman kalau mau selamat, kita ikutin alurnya mereka, nanti niscaya kita bisa lolos, gak kayak pendaki-pendaki lain itu. Agas jawab, aduh mas, saya juga merasa aneh banget sama pendaki-pendaki itu. Duh, gimana nih mas? Mas Burhan nenangin lah, udah kamu tenang aja, kamu jangan banyak omong. Oh iya satu lagi, setiap minuman atau makanan atau apapun yang mereka suguhin ke kamu, nanti kita makan aja, bersikap normal aja. Tapi ingat, sebelum kamu nelan itu, kamu baca doa, dan apa yang kamu makan jangan semuanya ditelan. Simpan sebagian di mulut kamu, lalu lepehkan. Udah tuh, Baning datang lagi ke teras, bawain makanan sama minuman. Terus dia ceritain tuh seluk-beluk kampungnya ini, yang katanya kampungnya tuh udah ada dari zaman kerajaan Majapahit dulu, Muy. Dan isinya orang-orang pengungsian gitulah, turun-temurun dan akhirnya sampai sekarang. Nah, padahal nggak ditanyain nih, tapi si Baning cerita tentang pendaki-pendaki yang ada di sekitarnya mereka. Baning nih bilang kalau pendaki-pendaki itu tuh sama kayak Agas sama Burhan. Pas mereka nurunin gunung, mereka mampir, tapi katanya pendaki-pendaki lain itu tuh betah banget sampai nggak mau pulang. Buset. Nah, selagi Mas Burhan ngobrol-ngobrol sama Mbak Ning, Agas tuh iseng ngeliat ke jam tangannya dia lagi. By the way, jamnya Agas tuh digital, kayak ada angkanya, jadi bukan jarum jam gitu loh. Di situ Agas kaget banget, karena dia pikir jamnya dia tuh nunjukinnya 12.10. 12.10. Tapi sekarang jamnya Agas itu 00.00. Mundur, Nat. Tapi di situ Agas ingat omongannya Burhan, bersikap normal aja dan sopan, santai aja. Udahlah tuh, di situ Mbak Ning nyuruh buat Mas Burhan sama Agas minum. Pas Agas mau minum, dia ngeliat dulu nih ke arah Mas Burhan, gimana cara minumnya biar buat ngelepehan nanti gimana. Jadi Mas Burhan tuh minum air dari gelas itu, terus dia telan, tapi dia sisain airnya itu di ujung bibirnya, terus keluar tuh airnya netes dari ujung bibirnya dia itu. Kebayang nggak? Nah gitu cara ngelepehinnya. Jadi kayak kelihatan berantakan gitu aja ya minumnya. Iya. Nah di situ Agas ngerti caranya. Pas dia mau coba, sialnya Mbak Ning ini ngeliatin dia terus, ngeliatin Agas. Kalau kelihatan ngelepeh berantakan, nggak sopan dong. Takut diomelin kan. Panik tuh Agas, gimana nih ngelepehinnya? Ntar dibilang nggak sopan. Akhirnya di situ Agas minum dikit, terus dia pura-pura keselak. Jadi biar nggak terkesan ngelepehin gitu loh. Mbak Ningnya bilang di situ, wah mas, pelan-pelan. Oh iya mbak, maaf, aku haus banget makannya keselak. Terus Mbak Ning nih ngomong, ya udah, kalau mas mau, mas bisa nginep di sini dulu. Pulangnya besok aja. Nanti malam ada pertunjukan loh mas, ada wayangan di sini. Mas Burhan ngomong, aduh gimana ya mbak, kita udah ditunggu teman-teman di kaki gunung, dan ini tuh sepertinya udah mulai petang. Nah, pas Mas Burhan ngomong kayak gitu, Mbak Ning bilang, kalian gak ingin bernasib sama seperti pendaki yang lain kan? Oh, maksud mbak gimana? Kata Burhan, di sini ada aturan masnya. Kalian sudah berada di sini, kalian harus ngikutin tata aturan di sini mas. Bukannya mas mau pulang. Nah, Burhan sama Agas tuh gak berani macam-macam. Ya udah akhirnya mereka ikutin lah suruhan Mbak Ning ini. Singkat cerita, tiba-tiba tuh udah malam weh, Nat. Dan kerasanya emang waktu tuh berasa cepet banget di situ. Tiba-tiba dari arah depan perkampungan itu tuh udah rame warga bawa obor. Mereka ngelewatin Agas sama Burhan, dan orang-orang ini tuh menuju ke tengah kampung, ke tempat balai kampung itu yang gue bilang. Nah, balai kampung ini tuh bentukannya sederhana, kayak tanah lapang 10 kali 10 meter. Nah, orang-orang tuh kumpul semua di situ. Ada warga sama pendaki-pendaki juga pada datang ke sana. Nah, tiba-tiba di depan balai perkampungan ini tuh entah kapan, yang sebelumnya mereka lihat kosong, tiba-tiba di malam itu tuh ngelihat si pendaki-pendaki itu tuh yang duduk bersila, yang paling depan, itu tuh tatapannya kosong banget, Nat. Nah, mumpung ada kesempatan, ya mereka lagi berdua dan di depan lagi pada rame, Agas coba buka obrolan lah ke Mas Burhan. Mas, ini gimana mas? Kita bisa keluar dari sini nggak ya? Udah lihat jam kan mas? Burhan bilang, ini semua tipu muslihat. Apa yang kita lihat tuh bukan yang sebenarnya kita lihat. Maksud mas apa? Kata Agas. Saya penasaran dengan isi rumah. Pasti ada sesuatu. Pasti ada yang salah sama isi rumah itu. Dan jawaban kita ada di sana.
Rumahnya si Mbak itu. Rumahnya si Mbak Ning itu. Lo yakin mas? Kata Agas. Kata Burhan, sebentar lagi waktu yang pas buat kita masuk ke sana. Si Agas nanya dong, emang kita nunggu apa mas? Kenapa nggak sekarang aja mumpung mereka lagi nonton wayang? Si Burhan bilang, coba lihat ke atas. Sebentar lagi bulan tuh bakal ketutup penuh sama awan. Disitulah kita punya kesempatan. Baru si Agas pengen ngomong, dia udah disuruh diem sama Burhan. Ya udahlah, Agas nonton lagi tuh wayangin ini. Dan tiba-tiba semua penari, penabuh gamelan itu diem gitu aja Nat, Muy. Kayak matung, kayak manekin challenge, tau gak sih lo? Sir. Bener-bener diem semua. Dan di saat itu juga Burhan langsung narik Agas buat lari ke tempat Mbak Ning. Sambil lari, Burhan tuh bilang kalau pas bulan ketutup, mereka semua tuh diem. Dan itu kayak kelemahan mereka gitu Nat, Muy. Anjir. Dan sebelum bulan itu kelihatan lagi, itu waktu Burhan dan Agas buat gerak. Yang gak tahu seberapa lama waktu mereka, tapi yang penting kabur aja dulu. Udah tuh Burhan sama Agas langsung lari ke rumahnya Mbak Ning. Pelan-pelan mereka masuk. Dan di dalam rumah yang gelap itu, barang-barangnya tuh kayak kelihatan barang-barang lama. Terus di depan mereka tuh ada tirai yang nutupin ruangan di dalam itu. Jadi kayak posisinya mereka lagi di ruang tengah rumahnya Mbak Ning. Di depan tuh kayak ada tirai ke ruangan belakang. Mas Burhan bilang, pokoknya apapun yang kita lihat nanti, sampean jangan teriak. Gak boleh merem juga. Kita harus sama-sama ngeliat. Itu syaratnya supaya kita berdua bisa lolos dari sini. Si Agas iya aja ya, dia siapin mental aja lah pokoknya. Tapi tiba-tiba pas dia di ruang tengah itu, pas si Mas Burhan mau buka tirai di depan dia, Agas tuh ngedengar ada suara anak kecil nangis. Lirih banget, kayak terisak-isak gitu. Itu susah banget buat Agas buat nyuekin ya Nat, Muy. Misal kayak, ya mereka kan lagi di ruang tengah tuh tadi. Terus di bagian depan mereka, di bagian belakang rumah, itu ada tirai yang mereka mau masukin. Nah, di samping kanannya Agas, itu ruangan yang ada suara anak kecil ini. Dan ketutup tirai juga. Terus, suara anak kecil ini, ya tangisannya masih kedengeran. Terus dengan bahasa Jawa, Agas tuh ngedengar si anak ini ngomong pakai bahasa Jawa, yang artinya gini, kakak, tolong aku kak, aku kesakitan. Di situ tuh Agas beneran kasihan banget ngedengernya. Ya Agas mau nyamperin kamar si anak kecil ini, tapi Mas Burhan tuh bilang, jangan Le, jangan, tahan godaan, jangan biarin emosi membawa dirimu. Kamu mau pulang atau tidak? Di situ tuh Agas sadar, ya dia nggak boleh kegoda sama suara anak kecil ini, karena ya kemungkinan besar itu tipuan kan. Dan dia sadar kalau yang penting gue harus pulang gitu. Tiba-tiba dari suara tangisan anak kecil itu berubah Nat, Muy. Jadi suara lengkingan ketawa tinggi banget, kayak suara kuntilanak ketawa. Dan anak kecil itu ngomong, kalian sudah lancang, kalian lancang. Ih, takut. Gak pakai nunggu lama, akhirnya Mas Burhan langsung narik tirai yang di depan dia, bener-bener dibuka. Dan Agas pun maksain diri buat ngelihat di dalam sana, dan udah gak ngirain lagi tuh ruangan yang di sampingnya dia. Dan di dalam situ tuh cahayanya tuh redup banget. Dan di ruangan itu tuh kayak cuman ada obor gitu yang ditempel di dinding. Awalnya tuh Agas bingung, karena dia ngelihat di sekeliling ruangan itu kayak gak ada apa-apa. Tapi pas Agas ngelihat ke arah bawah, persis di depan dia, di tengah ruangan itu ada kuburan Nat, Muy. Ada makam di dalam rumah orang. Wah, di situ Agas terdekan banget. Dan di tengah makam itu tuh kayak ada sesuatu yang dibungkus kain warnanya kuning dan hitam. Mungkin itu tuh yang dimaksud Mas Burhan, barang yang mereka cari. Dan suara anak kecil yang ada di kamar yang di bagian depan itu tuh udah teriak-teriak histeris, kayak anak kecil yang marah kalau mainannya dia diambil gitu loh. Gue nggak tahu gimana, tapi emang posisinya di situ Mas Burhan udah ngambil si bungkusan ini. Buru-buru lah tuh si Mas Burhan sama Agas cabut setelah ngambil si bungkusan ini. Tapi ini si bulan ini masih ketutup awan, Bi? Masih Muy. Sudah tuh mereka keluar dari ruangan itu. Pas di ruangan tengah, Agas tuh penasaran sama apa yang ada di kamar anak kecil itu. Dan masih kedengaran juga teriak-teriak. Di situ Agas izin ke Mas Burhan buat ngecek. Dibolehin lah. Dan pas Agas buka, ternyata di kamar anak kecil itu isinya makam juga. Anjing. Tapi ukurannya lebih kecil, dan gak ada bungkusan kuning hitam itu kayak yang di bagian belakang. Dan gak ada orang juga kan? Gak ada orang. Dan seketika suara yang tadi teriak-teriak itu hilang gitu aja, Muy.
Langsunglah mereka keluar rumah. Dan kayak yang tadi lu tanyain, untungnya awan tuh masih gelap. Dari kejauhan tuh kelihatan warga kampung tuh masih pada di balai perkampungan dan mematung diem gitu aja. Kesempatan lah buat mereka. Mereka lari. Anjing. Nggak jalan menjauh dari balai perkampungan dan mereka nggak jalan mendekati pintu perkampungan itu loh. Di situ Agus nanya ke Mas Burhan, "Mas, yang bener aja mas, ini piye mas?" Mas Burhan bilang, "Wah, nggak tahu nih. Padahal harusnya nggak kayak gini nih." Jawab Mas Burhan kayak gitu. "Mas sebenarnya tahu dari mana? Pakai batu yang di dalam bungkusan itu bisa bikin kita keluar dari sini." Si Burhan bilang, "Dulu saya pernah diajarin sama guru spiritual saya. Apabila suatu saat bertemu sama perkampungan kayak gini, coba cari benda keramat yang ada di dalam bangunan, di area atau lokasi perkampungan. Tapi kok ini kayak gini ya, saya juga nggak tahu." Belum selesai Agus nanya, tiba-tiba cahaya bulan tuh udah kelihatan lagi. Orang-orang udah pada mulai gerak. Tapi lama-lama Agus tuh ngerasa kalau badannya tuh ngantuk berat. Dan akhirnya dia pingsan, blank gitu aja Nat, Moy. Dan setelah itu, tiba-tiba Agus tuh sadar. Dan di situ udah ada matahari. Terus tuh Agus denger kayak ada suara orang sayup-sayup ngomong gitu loh. Kayak ya lu baru bangun, terus denger suara gak jelas. Tapi lama-lama suaranya makin jelas, kedengeran. Dan itu ternyata suaranya Mbak Ning. Mbak Ning ngomong, Le, kok diem aja Le? Ini loh diminum airnya, katanya haus." Dan pas Agus ngeliat kanan sama kiri, Agus tuh di teras rumahnya Mbak Ning sama Mas Burhan lagi minum air yang disuguhin sama Mbak Ning. Keulang lagi? Keulang lagi Nat. Anjing. Terus Agus minum, dia inget dia harus lepehin, tapi dengan cara dia keselak lagi. Bener-bener Agus di situ ngerasa kalau ya kejadian bener-bener keulang. Dan setelah itu obrolan tuh persis. Burhan ngobrol sama Mbak Ning. Dan obrolannya juga sama banget. Kelihatan warga-warga di sekeliling Agus juga sama. Makan dan minuman yang disuguhin sama Mbak Ning tuh beneran sama persis. Jadi ya mereka terjebak di perkampungan itu dengan waktu yang berulang-ulang. Hah? Ini sampai sekarang, Bi? Sebenarnya ceritanya belum selesai, Nat. Apa yang menyebabkan Bung Coki itu tidak percaya Tuhan tapi percaya sama Pak Prabowo? Melihat dari Cold Blue saja menang lawan Chef Arno, kemungkinannya kalah aja bisa menang. Iya. Apalagi yang kemungkinannya menang paling besar itu ya pasti tentu menang. Memang kita harus memisahkan perasaan dan profesional. Karena kalau itu tercampur akan seperti Butariyah yang di depan KPU itu. Iya. Nat, Moy, gue mau ngelanjutin cerita yang kemarin belum sempat gue selesain tentang dua orang yang naik gunung perahu, namanya Agas dan Mas Burhan. Dan kondisinya tuh Mas Burhan ini emang orang yang bisa ngilmu. Dan pas mereka turun dari gunung itu, tiba-tiba mereka nyasar ke sebuah desa mistis. Dan mereka terjebak di situ sampai mereka looping di sana. Iya. Pingsan dan bangun lagi di desa itu, desa mistis itu. Dengan kejadian awal mereka nyampe di desa itu, yang kejadiannya tuh mereka duduk di teras rumah Mbak Ning yang dalam tanda kutip warga situ. Mereka ditawarin makan dan minum. Yang nggak boleh dimakan itu kan? Iya. Dan gue mau ceritain kelanjutan mereka, gimana caranya mereka bisa keluar dari desa mistis ini. Nah, setelah Agas dan Mas Burhan ini pingsan, mereka tuh tiba-tiba bangun lagi dalam keadaan ya di rumah terasnya Mbak Ning tadi. Mereka ditawarin makan, minum. Yang mana selanjutnya, awalnya setelah bangun ini, Agus tuh mikir kalau Mas Burhan tuh nggak ngeh kalau mereka lagi looping. Tapi ternyata dari conversation atau dari kejadian itu tuh ada yang beda. Pas Mbak Ning nawarin buat nginep dan nonton wayang, kali ini Mas Burhan tuh bilang, "Oh iya Mbak, wah udah lama saya nggak nonton pertunjukan wayang." "Bukan begitu Le," jawab Mas Burhan sambil ngelirik Agas. Awalnya ya Agas gelagapan, tapi dia sadar kalau Burhan tuh sebenarnya sadar kalau mereka berdua emang lagi kejebak di dalam desa itu. Terus Mbak Ning bilang, "Wah Mas, pasti Mas seneng nanti malam. Kalau gitu saya tinggal dulu ke dalam sebentar ya Mas. Aku tak tiduri anakku dulu." Setelah Mbak Ning masuk ke dalam rumah, Agus buru-buru tuh konfirmasi ke Mas Burhan.
"Mas, ini ngulang semua mas," kata Mas Burhan. "Wah, untung kamu sadar Le. Saya kira kamu gak ngerasain apa yang saya rasain." "Iya Le, kita emang ngulang kejadian." Terus Agus bilang, "Terus selanjutnya gimana nih mas?" Mas Burhan bilang, "Kita salah ambil langkah Le. Kayaknya batu yang saya ambil itu belum tepat. Berarti kita harus cari barang pusaka dan makam yang tepat," kata Mas Burhan gitu. "Waduh mas, di sini ada berapa rumah? Lebih dari 10. Masa iya kita cek satu persatu? Lagian batu yang semalam kita ambil mana mas?" Mas Burhan bilang, "Hilang kayaknya. Balik ke tempat asalnya." Mereka coba buat lihat ke sekeliling, dan di sekeliling rumah-rumah lain itu warga-warga yang di rumah-rumah itu tuh emang lagi ngelayanin juga, ngelayanin pendaki-pendaki lain yang gue bilang yang kemungkinan terjebak juga di situ. Dan warga-warga itu ngeliatin Burhan sama Agus kayak sinis gitu loh, kayak seakan-akan jangan ngeliatin kita lagi nyicipin mangsa kita nih, pendaki-pendaki lain itu yang terjebak. Sedangkan kalau Agus sama Burhan ngelihat ke arah pendaki yang pada disuguhin makanan sama warga itu, pendakinya tuh tatapannya kosong, kayak minta tolong, ngasih isyarat gitu loh. Gak lama dari situ, hari mulai gelap. Warga-warga udah mulai bawa obor, wayang mau dimulai di balai desa. Mereka jalanlah ke arah balai, ke balai kampung ini si Agus dan si Burhan. Pertunjukan mau dimulai, dan rencana mereka pas semua orang mau mematung, mereka tuh mau ngeliatin penonton satu-satu buat nyari petunjuk buat mereka bisa keluar dari desa itu. Bulan ketutup, semua orang mematung, langsung tuh Burhan dan Agus buru-buru ngeliatin penonton satu persatu, mulai dari warga. Dan emang bener-bener warga yang mistis itu tuh pada diem. Terus mereka berdua lanjut mau ngeliatin para pendaki. Tapi di sini Agus sama Burhan bagi-bagi tugas. Mereka gak barengan gitu. Jadi Burhan ngeliatin pendaki dari ujung kanan, Agus ngeliatin dari ujung kiri. Total tuh ada 8 pendaki yang duduk sila di depan, di bagian penonton paling depan. Jadi masing-masing ngeliat 4 orang gitulah. Nanti mereka cocokin apa yang mereka lihat dari si pendaki ini. Nah, belum sempet mereka ngedeketin pendaki, bunyi lonceng tuh kenceng. Dan Agus Burhan tuh pura-pura matung biar gak ketahuan kalau mereka gak termasuk orang yang mematung gitu loh. Mereka coba tenang, dan gak lama setelah itu muncul bau busuk banget. Dan dari langit itu muncul sesuatu hitam gede banget. Dan itu adalah topeng reok gede. Tau gak sih lu? Anjing. Jadi ada topeng reok gede itu dari atas awan jatuh ke bawah, tapi gak ada badannya, cuman topeng melayang doang dari atas. Itu turun ke arah mereka. Dan di situ mereka berdua merhatiin aja si reok ini. Reok ini tuh melayang-layang kayak muterin si pendaki-pendaki yang ada di bagian depan. Dan si reok ini kayak ngendus-ngendusin para pendaki yang duduk sila itu, nyiumin aroma badannya mereka satu persatu, sampai makhluk ini berhenti di salah satu pendaki. Terus tiba-tiba si reok ini ngelahap pendaki yang abis dia ciumin itu. Ditelan langsung abis, bener-bener hilang nih satu badan pendaki itu. Terus muncul bunyi lonceng lagi, kayak penanda buat si reok ini pergi. Gak lama setelah itu, Agus belum sempet nyamperin Mas Burhan, dia udah pingsan duluan. Dan balik lagi buat looping. Anjing. Muncul lagi tuh mereka berdua di depan rumahnya Mbak Ning di terasnya. Singkat cerita, dengan rencana yang sama, karena mereka udah tahu ini emang looping, pas bulan ketutup awan, mereka langsung tuh ngeliatin para pendaki-pendaki itu. Di situ jumlahnya udah bukan 8 lagi. Tadi gue bilang 8 kan, sekarang jadi 7. Emang beneran hilang berarti ya? Beneran hilang berarti. Jadi walaupun looping, tapi ada sesuatu yang berbeda gitu loh. Jumlah pendakinya hilang kan. Lanjut tuh Agus ngeliatin para pendaki ini. Dan di situ dia ngeh, beda sama warga. Pendaki itu ada perbedaannya. Kalau warga kan diem semua mematung kan, Nat, Moy. Nah, para pendaki yang duduk sila tuh kayak geraknya lambat banget, bener-bener lambat. Terus mereka tuh kayak mau ngasih satu petunjuk sesuatu dan mau ngasih pesan gitu loh. Kayak tatapan mereka tuh ngadep ke satu tempat yang jauh di depan mereka. Mereka tuh ngelihat ke arah hutan gitu yang letaknya jauh di belakang balai perkampungan ini. Agus udah selesai ngeliatin para pendaki, tapi belum sempet ngomong sama Burhan, Agus udah berasa ngantuk banget dan langsung pingsan aja. Dia gak ngerasa apa-apa. Tapi ya dia udah tahu kalau dia bakal ngelooping. Jadi intinya pokoknya setelah dia bangun, dia tinggal cocokin nih sama Burhan apa yang mereka berdua lihat. Pas sudah sadar, di situ Agus sudah yakin, oh di depan gue bakal ada Mbak Ning nanyain kenapa gue diem aja. Tapi pas Agus buka mata, ternyata hari udah gelap. Terus Mbak Ning tuh rumahnya kosong, cuman ada Agus sendiri, gak ada siapa-siapa. Lah? Burhan gak ada, Mbak Ning gak ada, di sekeliling rumah juga gak ada. Terus Agus panik banget di situ. Harusnya kan gue looping siang,
ada orang banyak gitu kan. Ini kenapa beda banget gitu kan. Dia sendiri dia berdiri masih ngeliatin rumah-rumah, dia lari ke depan teras rumah Mbak Aning, gak ada siapa-siapa. Sampai tiba-tiba dari arah belakang Agas ada yang nabrak dia. Bruk. Ternyata pas dilihat itu Mas Burhan yang lari-lari ngibrit dari dalam rumah. Pas ditanya kenapa ke Mas Burhan langsung ngajak lari Agas dari situ. Sampai di suatu tempat mereka sembunyi di balik salah satu rumah. Agas nanya ke Burhan, "Mas, ada apa nih mas? Kenapa kita harus Iya. Setelah makhluk itu cabut, Agas buka omongan ke Mas Burhan. "Mas, aku gak mau bahas yang tadi kita lihat dulu. Yang paling penting, aku mau bahas apa yang mas lihat dari para pendaki. Petunjuknya apa mas?" Mas Burhan bilang, "Kamu duluan. Kalau saya coba berkomunikasi lewat batin." Karena yang gue bilang Mas Burhan emang bisa ngilmu kan. Agas bilang, "Aku ngelihat dari telunjuk kanan mereka mas. Mereka semua jari telunjuknya tuh menuju ke arah belakang si balai itu. Mereka seakan-akan nyuruh kita tuh segera keluar dari sini dan arahnya harus ke sana." Mas Burhan bilang, "Wah cocok Le, saya juga setuju sama hal itu. Salah satu dari mereka ada yang bilang kalau kita tuh harus ke arah sana. Mereka bilang kalau cari sebuah makam yang ada ukiran dan lubang di tengahnya." "Maksudnya apa mas?" "Sepertinya di belakang area ini ada sebuah makam dan itulah kunci buat keluar dari sini." Udah tuh akhirnya Mas Burhan sama Agas tuh kayak nyusurin jalan yang ada di belakang balai itu. Jalannya kayak jalan setapak, dan itu tuh menuju ke sebuah hutan yang jelas gelap banget lah. Udah tuh balai desa udah mulai jauh, dan pas mereka lihat ke belakang, jauh di daerah balai itu, mereka tuh ngelihat kayak ada sosok manusia, tapi badan sama kakinya kuda. Dan itu kayak lagi nyari sesuatu. Tapi Agas sama Mas Burhan gak ngehirauin apa-apa. Mereka langsung jalan ke arah sesuai petunjuk itu. Mereka masuk ke dalam hutan, dan itu gelap banget, banyak pohon-pohon dan segala macem. Dan mereka jalan teruslah ke dalam situ. Udah mulai rada-rada masuk tuh ke daerah hutan itu, dan emang pohonnya banyak banget. Dan setelah melewatin pepohonan ini, mereka tuh masuk ke area yang mereka lihat dari jarak beberapa ratus meter. Itu kayak ada rumah-rumah kecil gitu loh Nat, Muy. Kayak mereka merasa aneh aja kok ada pemukiman di balik hutan gitu loh. Dan pemukiman ini tuh baunya kayak bau tengik anyir gitu loh. Dan rumah-rumah itu tuh sekelilingnya kayak banyak banget ilalang. Mereka langsung lah buru-buru ambil langkah buat menuju ke arah perumahan yang ada jauh di depan mereka itu. Tapi kok ada yang aneh sama perumahan di depan ini. Rumahnya tuh rada ramping-ramping dan gak segede rumah pada umumnya gitu loh. Makin ngedeket dan semakin lama semakin jelas perumahan itu kelihatannya kayak gimana. Dan benar aja Nat, Muy, yang mereka lihat itu ternyata bukan rumah, tapi kuburan. Jadi ada kuburan di tengahnya, tapi dibikin kayak rumah gitu loh. Jadi kayak satu makam, terus dikasih rumah di atasnya. Dan ternyata di situ kurang lebih ada 20-an makam. Mereka nyari-nyari itu berdua. Nah, di makam yang Agas lihat ini, batu makamnya tuh warnanya putih gading. Kalau warna makam yang lain tuh abu-abu gelap. Terus ukiran Jawanya tuh yang ini itu halus banget. Kalau yang lain tuh agak kasar. Nah, di situ Agas simpulin, wah ini kayaknya makam orang penting nih karena beda dari yang lain kan. Dia cek tuh dari tiap sisinya, dan pas dia ngeliat ke belakang nisannya, itu kayak ada ukiran lubang gitu. Terus Agas mikir, dia tuh kayak pernah ngeliat ukiran ini sebelumnya, tapi di mana gitu. Dia inget-inget lagi, dan ternyata ukiran itu tuh mirip sama ukiran pusaka yang ada di dalam rumah Mbak Aning. Ingat gak, di rumah Mbak Aning tuh ada kuburan kan. Dan itu ukirannya mirip banget. Dan entah kenapa feelingnya Agas, kalau misalkan barang pusaka itu dimasukin ke dalam ukiran ini, itu tuh kayak bisa match atau cocok gitu loh. Agas langsung lah update ke Mas Burhan, karena lagi-lagi mereka tuh ngecekin makamnya pisah-pisah. Dan pas dia lagi lari ke arah Mas Burhan, dia tuh ngerasa kayak ada yang lari juga di samping dia. Tiba-tiba Nat, Muy, muncul sosok prajurit pakai baju besi, rambutnya dicepol kayak prajurit zaman dulu gitu. Itu lari di samping Agas. Dan pas Agas lihat, mukanya tuh polos, gak ada alis, gak ada mata, gak ada hidung, gak ada apapun. Rata banget. Agas kaget, tapi di situ ternyata si prajurit ini tuh nggak nyerang Agas sama sekali. Dan begitu sampai ke Burhan, Mas Burhan tuh bilang kalau prajurit ini tuh adalah prajurit yang ngejagain makam keramat ini. Langsung lah mereka lari ke arah makam yang si Agas maksud. Mas Burhan bilang, saya ngerti sekarang. Memang ini semua takdir kita, Le. Para pendaki itu nggak berhasil, makanya mereka terjebak di sana. Maksudnya gimana, Mas?
Menurut cerita sosok prajurit tadi, di sini tuh adalah wilayah kerajaan terkenal Jawa Tengah. Kita saat ini ada di areal pemakaman keluarga raja dan para patihnya. Sosok tadi itu adalah patih yang paling setia sama raja dan keluarga. Zaman dulu, tiap keluarga raja tuh punya satu orang pintar yang tugasnya meramal, menyembuhkan, ngobatin, dan jaga keluarga raja dari serangan mistik. Ini adalah makam orang itu, namanya Eyang Damar. Terus gimana mas? Eyang Damar ini punya musuh le. Dan sosok tadi gak nyebutin namanya siapa. Yang jelas, musuhnya itu nyuri sesuatu di makamnya Eyang Damar ini dan gunain benda itu untuk ngelakuin hal yang gak baik. Musuhnya itu bisa berubah jadi berbagai wujud siluman. Tapi yang paling disukai itu dia berubah jadi manusia berkaki kuda. Yang tadi itu ya. Langsung lah Agus ngeh makhluk apa yang dimaksud. Karena yang mereka lihat tadi dari jauh kan. Iya. Udah tuh dengan banyaknya info mistis yang Agus terima malam itu, dan di situ Agus udah nggak peduli lagi tuh mau ketemu apa.